Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hidup. Ya, yang terhormat Ibu Vita selaku dosen pengampu mata kuliah ketahanan pangan. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ketahanan pangan, yang dimana kita akan membahas permasalahan dengan tema atau judul alih fungsi lahan masyarakat di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, di mana ini merupakan satu isu ketahanan pangan yang bisa kita angkat, yang nanti akan dijelaskan melalui beberapa sesi ke depan. Sebelumnya saya Jenal Hidayat dan rekan saya Aan Sumiati. Dan saya Sylvia Oktaviani. Selamat menyaksikan. Oke, permasalahan utama yang dihadapi yaitu alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Alih fungsi lahan ini terjadi karena pengembangan wilayah untuk permukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur seperti jalan tol. Dalam seminggu terakhir, rata-rata 10 hektar lahan sawah produktif dialihfungsikan setiap tahun. Hal ini berdampak signifikan terhadap produksi beras berkualitas di wilayah ini, mengancam keberlanjutan pertanian serta mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama generasi muda petani. Untuk faktor penyebab alih fungsi lahan ada beberapa faktor. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah, karena peningkatan jumlah penduduk akan memengaruhi kebutuhan lahan untuk pemukiman dan fasilitas umum. Lalu ada lemahnya kebijakan pengelolaan lahan, yaitu kebijakan tata ruang belum efektif melindungi lahan pertanian produktif. Pemerintah daerah dan provinsi tidak memiliki visi yang sama dalam tata kelola lahan. Dan yang terakhir ada tekanan modernisasi dan industrialisasi. Proses modernisasi ini mendorong masyarakat muda untuk beralih dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Halo, nama saya Mas Rivaldi. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa diangkatnya permasalahan tersebut. Yang mana ada beberapa faktor, diantaranya adalah yang berkaitan dengan faktor ekonomi serta sosial, kemudian krisis mengenai regenerasi para petani di daerah Kecamatan Cimanuk tersebut, kemudian kebutuhan kebijakan yang lebih efektif yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah signifikasi ekonomi dan sosial, yang mana Kecamatan Cimanuk ini penghasil beras yang berkualitas yang menjadi identitas masyarakat lokal di Kecamatan Cimanuk tersebut. Hilangnya lahan pertanian mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan sosial bagi Kecamatan Cimanuk tersebut. Kemudian ada krisis regenerasi petani di Kecamatan Cimanuk. Generasi muda tidak tertarik melanjutkan pekerjaan sebagai petani, mengancam keberlanjutan sektor pertanian di wilayah tersebut. Kemudian ada kebutuhan serta kebijakan yang lebih efektif yang diberikan oleh pemerintah. Masalah ini menunjukkan pentingnya kebijakan tata kelola lahan yang lebih tegas untuk melindungi lahan pertanian yang produktif serta edukasi masyarakat terhadap pentingnya sektor pertanian tersebut. Selain identifikasi permasalahan dan juga faktor penyebab, adapun dampak yang ditimbulkan antara lain yang pertama, penurunan produksi pertanian. Luas lahan menyusut signifikan dari yang tadinya 4.045 hektar pada 2013 menjadi 1.858 hektar pada 2016. Hal ini mengancam keberadaan beras Cimanuk itu sendiri sebagai produk unggulan daerah. Lalu yang kedua yaitu hilangnya identitas pertanian. Perubahan fungsi lahan lalu menyebabkan generasi muda tidak lagi tertarik menjadi petani, sehingga regenerasi petani sulit terwujud. Lalu yang ketiga, yang menjadi dampak terakhir yang kita coba kulik, yaitu dampak sosial ekonomi. Mengapa? Alih fungsi lahan memicu perubahan pola nafkah masyarakat dan menurunkan kualitas interaksi sosial yang sebelumnya
kuat di antara komunitas petani. Hilangnya perhubungan patron klien antara pemilik lahan, petani penggarap, dan buruh tani juga melemahkan ketahanan sosial ekonomi komunitas. Ya, selanjutnya setelah kita bahas bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga solusi yang ditawarkan dari kelompok kami, yaitu membuat satu alat dalam menghadapi masalah yang dimana alih fungsi lahan. Salah satu yang ditawarkan adalah menggunakan lahan pertanian skala kecil, yaitu dengan menggunakan hidroponik. Sistem hidroponik yang digunakan itu menggunakan sistem DFT, yang dimana dalam sistem tersebut, ini bisa dijelaskan dalam sebuah gambar, kita membuat sistem hidroponik DFT yang dimana menggunakan panel surya untuk menggerakkan pompa nutrisinya, yang dimana ini merupakan salah satu alternatif yang ramah lingkungan dan juga menghemat energi dan juga efisiensi energi, yang dimana listrik yang digunakan itu memanfaatkan energi matahari. Sistemnya cukup sederhana, yang dimana pompa air yang mengalirkan nutrisi dari bak yang dialirkan kepada tanaman itu dihidupkan dengan menggunakan panel surya, yang dimana alat yang digunakan itu tercantum dalam gambar. Itu terdapat panel surya. Untuk ukuran itu bisa disesuaikan dengan kapasitas pompa dan juga skala lahan pertanian hidroponik tersebut. Kemudian ada inverter selaku yang bertugas untuk mengubah sumber tegangan ataupun arus yang dihasilkan dari DC menjadi AC, karena pompa yang digunakan itu menggunakan pompa AC. Yang kemudian itu ada solar charge controller dan juga baterai, yang dimana solar charge controller ini berfungsi sebagai penyuplai kepada baterai dan juga mengalirkan sumber listrik. Jadi ketika kondisinya siang hari, SCC atau solar charge controller dia akan mengisi baterai ataupun mengalirkan sumber listrik kepada pompa, dan juga nanti ketika sudah malam hari, baterai akan menggantikan cadangan energinya selama siang hari yang dibuatkan tersebut oleh panel surya, sehingga nanti pompa yang dihasilkan itu menggunakan energi dari sel surya ataupun dari panel surya. Ya, sistem ini cukup sederhana, di mana gambar rangkaian bisa dilihat dalam sebuah gambar ataupun dalam poster berikut. Diagram alir dalam rangkaian tersebut hanya menggunakan alat-alat sederhana, dan sekali lagi itu bisa diaplikasikan dari skala kecil maupun besar disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk panel surya 50 WP itu bisa menghidupkan sampai 2 pompa. Artinya ketika menggunakan banyak panel surya itu cukup menghemat energi dan juga menghemat biaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.